Selamat datang kembali di channel catatan MTK, channel pembelajaran matematika. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang latihan soal untuk persiapan ujian sekolah mata pelajaran matematika. Langsung saja kita ke nomor soal yang pertama. Oke, untuk soal yang pertama, urutan turun dari yang besar. Jadi maksudnya soal ini itu dari angka yang paling besar kita urutkan ke angka yang paling kecil. Nah, angka-angkanya itu ada 0,6, 8%, 0,37 sama 3/4. Jadi ini kan masih beda jenis pecahannya ya. Jadi kita samakan dulu. Nah, kita rubah semua jenis pecahannya ini menjadi pecahan desimal ya. Ini udah dalam bentuk pecahan desimal. Ini juga. Nah, bedanya di sini satu angka, di sini dua angka. Jadi kita seragamkan, kita rubah ke dalam bentuk pecahan desimal yang terdiri dari dua angka setelah tanda komanya ya. Jadi 0,6 itu kita rubah menjadi dua angka di belakang koma, jadinya 0,60. Tinggal tambahin angka 0 di belakangnya. Kemudian 8%. Nah, 8% kalau dirubah ke dalam bentuk pecahan desimal berarti, nah persen itu kan penyebutnya pasti 100, berarti 8/100. 8 dibagi 100 pasti hasilnya 0,08. Jadi kalau di soal dia misalkan 5%, berarti udah pasti bentuk desimalnya itu 0,05. Oke. Lanjut lagi nih. Untuk 0,37, 0,37 sudah dalam bentuk pecahan desimal, jadi tidak perlu kita ubah. Selanjutnya 3/4. Nah, 3/4 berarti 3 dibagi 4. Itu adalah 0,75. Sekarang tinggal lihat mana angka yang paling besar. Udah jelas 0,75. Maka urutan yang pertama udah pasti 3/4. Di option atau di pilihan jawabannya yang 3/4 pertama ya ada di option D. Berarti jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke latihan soal kedua. Nah, untuk soal kedua, suhu di kota Seoul itu 25 derajat Celcius. Ini Korea Selatan, ibu kota Korea Selatan ya. Oke, jadi 25 derajat nih suhunya. Berarti suhu awal ya. Suhu awal itu sama dengan 25 derajat Celcius. Kemudian pada saat turun hujan, itu suhunya dikatakan turun 3 derajat Celcius setiap 5 menit. Jadi 3 derajat Celcius itu setiap 5 menit. Kemudian apalagi? Yang ditanyakan adalah berapa suhu di kota itu setelah turun hujan selama 1 jam. Selama 1 jam. Nah, 1 jam ini kita rubah dulu ke dalam satuan menit. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Oke. Jadi 5 menit itu kan 3 derajat Celcius. Kalau 60 menit caranya berarti 5 kali berapa? Itu hasilnya sama dengan 60 di sini. Ya udah pasti 5 kali 12 kan. Kalau di sebelah sini kalian kali 12, di sini juga tinggal kalian kalikan sama angka 12 ini. Jadi 3 derajat Celcius kali juga sama angka 12. Nah, berarti jadinya adalah 36 derajat Celcius itu jadinya 60 menit, ya kan? Jadi dia bakal turun 36 derajat Celcius selama 60 menit. Kalau gitu, di sini soal awalnya 25 derajat Celcius, tinggal kita kurang sama penurunan suhunya yang 36 derajat Celcius. Oke, berarti 25 derajat kurang 36 itu dapatnya adalah negatif 11 derajat Celcius. Jadi jawabannya di option B. Oke. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke latihan soal yang ketiga. Untuk soal ketiga, Rio akan membangun gedung ukurannya itu 240 meter sama 120 meter. Jika pada Dena itu ukurannya 15 cm kali 7,5 cm, maka skala yang digunakan adalah, jadi pertanyaan di sini adalah skala. Masih ingat rumus skala? Rumus dari skala itu adalah jarak pada beta dibandingkan sama jarak sebenarnya ya. Jadi JP per CS. Nah, jarak pada beta di sini tuh ukuran yang pada Dena. Jadi jarak pada beta atau ukuran pada Dena atau beta kita bandingkan sama jarak atau ukuran sebenarnya ya. Oke. Nah, berarti JP-nya di sini, yang jadi JP-nya itu udah pasti yang sini ukuran Denanya ini ya, JP-nya. Nah, di sini ada ukuran panjang sama lebarnya kan. Oke. Di sini juga yang jadi panjang udah pasti yang 240 ini ya, ini lebarnya. Nah, kita ambil salah satu saja ukurannya, entah kalian mau ambil yang panjangnya atau yang lebarnya mau kita bandingkan ya. Oke, jadi di sini saya akan ambil ukuran panjangnya.
Jadi jarak pada peta atau ukuran pada peta yang ini, kita ambil panjangnya 15 cm. Berarti sini 15 cm. Kita bandingkan sama jarak sebenarnya atau ukuran sebenarnya adalah panjangnya, ukuran sebenar panjangnya itu 240 meter. Jadi berarti di sini 240 meter. Sama dengan, nah lihat nih, satuannya kan masih beda, berarti kita samakan. Kita rubah ke cm semua. Jadi 15 cm tetap, tinggal 240 meter kita rubah ke cm. Kalau kita rubah ke cm, berarti dikali 100. Kalau dikali 100 berarti tinggal tambahkan 2 angka 0 di belakang angkanya. Jadi cm. Satunya sudah sama, boleh kita coret. Nah, perhatikan di pilihan jawaban ini 1 banding sekian ya angkanya. Berarti udah pasti ini dibagi sama angka itu sendiri. Jadi 15 sudah pasti dibagi sama 15. Oke. Kalau di atas dibagi 15, maka di bawah juga pasti dibagi sama 15. Jadi 24.000 dibagi 15. Oh ini dulu. 15 dibagi 15 itu dapatnya 1. 24.000 dibagi 15 itu dapatnya 1.600. Maka jawabannya itu di option B. Oke. Kita lanjut di latihan soal yang keempat. Nah, untuk soal yang keempat ini tuh kita akan menggunakan konsep dari perbandingan. Nah, di sini ada 3 variabel yang dibandingkan ya, yaitu nih, banyak pekerja, terus waktunya, sama banyak pakaian yang dihasilkan. Oke, jadi kita mau bandingkan banyak pekerja nanti sama waktu ini itu akan senilai sama banyaknya pakaian yang dihasilkan. Begitu juga yang ini. Jadi banyaknya bekerja dengan waktunya itu akan senilai juga ya dengan banyak pakaian yang dihasilkan. Oke. Jadi ini bisa kita gunakan rumus banyak yang bekerja, kita langsung kalikan saja dengan waktunya. Jadi di soal ini kan ada 6 orang, kita kali sama 5 hari. Banding sama kalau yang di sini itu banyak pekerjanya ada 15 dan waktu 3 hari, berarti kita kalikan 3. Nah, ini bakal senilai sama banyaknya pakaian ya yang dihasilkan. Di sini kalau dia 6 orang bekerja dalam 5 hari kan menghasilkan 60 pakaian. Kalau dia 15 orang dalam waktu 3 hari itu menghasilkan tanda tanya banyaknya pakaian ya kan yang harus kita cari. Yaudah, kalau seperti ini bisa juga kita pakai pemisalan di sini itu misalkan nilai X atau dan sebagainya. Tapi kali ini itu saya akan menggunakan cara seperti ini. Jadi kita langsung kalikan aja dulu yang ini ya. 6 kali 5 itu hasilnya 30, 15 kali 3 itu 45 sama dengan 60 per di sini yang kita mau cari ya. Nah, angka yang di atas itu harus sama dengan angka yang di atas juga ya. Di sini 60, sini 30. Jadi harus kita samakan dulu angkanya. 30 dikali berapa hasilnya 60. Udah pasti 30 kali 2. Kalau yang di atas kita kali 2, maka yang di bawah sini juga kita kalikan angka 2. Jadi dapatnya 60 per 90. 60 per tanda tanya. Nah, 60 udah sama-sama 60. Berarti nilai dari tanda tanya ini adalah 90. Berarti banyaknya pakaian yang dihasilkan itu adalah 90 setel. Jadi jawabannya ada di option C. Oke, lanjut lagi di latihan soal yang kelima. Untuk soal yang kelima ini ya, hasil dari akar 75 tambah 1/4 akar 48 kurang akar 27 tambah akar 6 kali akar 2. Nah, berarti di sini kan akarnya agak besar ya, dan tidak bisa kita keluarkan dari akarnya. Jadi kita harus menyederhanakan yang akar 75, akar 48 sama akar 27 ini ya. Oke, berarti oh ya, di sini ada perkalian. Berarti kita utamakan dulu perkalian ya. Jadi kita kali dulu nih, akar 6 kali akar 2 ini berapa hasilnya? Akar 6 kali akar 2 ya tinggal 6 kali 2, 12 ya, berarti akar 12. Berarti nanti ini akar 75 kita sederhanakan akar 48, akar 27 sama akar 12 ini. Untuk akar 75 kita sederhanakan dulu ya. Kita cari 2 angka yang dikalikan itu hasilnya 75, dan paling tidak salah satu dari angka itu harus bisa nanti kita keluarkan dari akar ini. Nah, kita dapat angka itu adalah 25 dikali sama
3 ya. Oke, 25 kali 3. Sebenarnya kan bisa juga angkanya itu 15 kali 5. Itu kan juga menghasilkan 75. Tetapi dari dua angka ini tidak ada yang bisa dikeluarkan. Jadi paling tidak harus ada satu angka yang bisa kita keluarkan dari akar. Gitu cara untuk menyederhanakan ya. Berarti ini dapatnya akar 25 kali 3 ya. Akar 25 kali 3 berarti 25 kan bisa keluar dari akar. Akar 25 adalah 5. Di dalam tinggal akar 3. Jadi bentuk sederhananya adalah akar 3. 5 akar 3. Oke, lanjut di akar 48. Nah, akar 48 kita sederhanakan, ingat cari dua angka yang dikalikan. Dimana paling tidak salah satu angkanya itu nanti bisa dikeluarkan dari akar. Kita dapat angka itu adalah 16 dikali 3. Akar 16 itu adalah 4. Jadi di dalam tinggal 3. Jadi 4 akar 3 bentuk sederhananya. Lanjut di akar 27. Nah, akar 27 itu adalah 9 kali 3 kan. Kemudian akar 9 kan bisa keluar. Jadinya adalah 3. Di dalam tinggal akar 3. Masih ada lagi akar 12. Akar 12. Akar 12 itu 4 kali 3 kan. Kemudian 4 bisa keluar. Akar 4 itu sama dengan 2. Di dalam tinggal 3. Jadi 2 akar 3 bentuk sederhananya. Kalau sudah tinggal kita operasikan sesuai dengan soal. Waduh, garisnya gini ya. Oke. Berarti sini akar 75 ya yang pertama. Oke, gini aja. Akar 75 bentuk sederhananya tadi 5 akar 3. Jadi 5 akar 3 kita tambah sama 1/4. Di sini ada 1/4 dikali sama bentuk sederhana akar 48 4 akar 3. 4 akar 3 dikurang. Oke, dikurang. Sini dikurang. Kurang sama mana tadi? Akar 48, 4 akar 3 dikurang akar 27, sorry. 3 akar 3 di sini berarti. Kurang 3 akar 3 ditambah sama ini tadi tambah akar 12. Akar 12 itu sederhananya 2 akar 3. Jadi berarti 2 akar 3. Nah, kalau dia bentuknya sudah seperti ini, tinggal kita ambil angka-angka yang di depan dari akar 3 ya. Jadi oh ya, ini 1/4 kali 4 ini bisa kita coret aja ya. 4 dibagi 4 kan 1. Udah. Berarti kita ambil 5 ditambah sama sini angkanya 1. Dikurang sama angka yang di depan akar 3 ya. Kurang 3. Kemudian angka depannya sini tambah 2. Tambah 2. Kasih tanda dalam kurung. Kemudian di luar baru kita taruh akar 3-nya. Karena kan semuanya ada akar 3-nya. Nah, kalau sudah 5 tambah 1 kan 6. 6 kurang 3 itu 3. 3 tambah 2 hasilnya 5. Berarti jawabannya sini 5 akar 3. Jadi jawabannya adalah 5 akar 3 di option D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ke-6 ya. Oke, untuk soal yang ke-6, bentuk yang ekivalen dengan 8 per akar 5 dikurang 3 itu adalah, nah kata ekivalen di sini itu artinya adalah nilai yang sama. Nilai yang sama. Nah, berarti kita cari nilai sama dari 8 per akar 5 dikurang 3. Nah, ini bisa kita rasionalkan dulu bentuknya ya. Nah, cara merasionalkan itu dengan cara dikalikan dengan akar sekawannya. Jadi kalau dikali akar sekawannya, ini kita kali akar 5 ditambah sama 3. Jadi kalau di sini tandanya itu nanti ditambah, maka akar sekawannya dikurang. Karena di soal ini tandanya itu dikurang, maka akar sekawannya sini kita tambahkan. Oke, di akar 5 ditambah sama 3. Nah, kalau sudah berarti ini kali ini jadinya 8 kali akar 5 tambah 3 itu per. Nah, kalau perkalian bentuknya seperti ini, di mana angkanya sama ya, cuma beda di tanda saja. Di sini kurang, sini tambah. Nah, berarti ini boleh kita langsung kalikan akar 5 dikali akar 5 dan nanti tinggal dikurang sama 3 dikali 3. Jadi akar 5 dikali akar 5 berapa hasilnya? Akar 5 dikali akar 5. Ya, hasilnya adalah angka itu sendiri gitu ya. Jadi hasilnya adalah 5. Sudah tidak ada akarnya. Kemudian dikurang 3 kali 3 itu hasilnya adalah 9. Berarti 8. Di sini akar 5 tetap tambah 3 per negatif 4.
Nah, 8 dibagi negatif 4 itu hasilnya adalah negatif 2 ya. Akar 5 tambah 3. Ya berarti tinggal kali masuk ke dalam, dapatnya negatif 2 akar 5. Negatif 2 dikali positif 3 ya, negatif 6. Jadi jawabannya di option B. Oke. Kalau sudah, kita lanjut lagi di soal yang ketujuh. Nah, untuk soal yang ketujuh ya, sini kita harus mencari hasil dari 9 berpangkat 34 itu dibagi sama 27 berpangkat 22. Ini kalau kita pakai manual ini akan lama sekali ya. Kalau begitu, kita samakan dulu bilangan basis dari pangkatnya ya. Oke, di sini 9 sama 27 beda. Berarti kita rubah bentuknya menjadi 3. Jadi bilangan basisnya itu kita rubah jadi 3 semua ya. Jadi 3 pangkat berapa hasilnya? 9. Jelas 3 pangkat 2 ya. Jangan lupa masih ada di luar pangkat 34. Kemudian kita bagi sama 27. 27 juga kita rubah bilangan basisnya itu jadi 3. Jadi 3 pangkat berapa hasilnya? 27. Jelas 3 pangkat 3 ya. Nah, 3 pangkat 3 ingat masih ada pangkat 22 di luarnya. Kalau dia bentuknya sudah sama bilangan basisnya, oke, kita kalikan dulu ya bilangan pangkatnya ini. Jadi 3 2 kalikan sama 34, jadinya adalah 68 dibagi sama 3 kalikan 3 kali 22 66 ya. Ini 3 pangkat 66. Kalau dia bentuknya sudah seperti ini dibagi dan bilangan basisnya atau bilangan pokoknya itu sudah sama, ini sama-sama 3, maka kita bisa gunakan aturan kalau pangkatnya itu tinggal kita kurangkan saja. Jadi 68 tinggal dikurang sama 66. Dapatnya adalah 68 kurang 66 adalah 2 ya. Jadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3. 3 kali 3 adalah 9. Maka jawabannya adalah di option A. Oke, kita lanjut lagi sekarang di latihan soal yang ke-8. Nah, untuk latihan soal yang ke-8 ini tentang untung rugi nih. Harga pembelian berarti ini adalah HB-nya ya. Oke, HB-nya untuk 3 lusin itu sama dengan 60.000. Oke, 60.000, terus buku dijual eceran 2.000 tiap buah. Buku dijual berarti HJ-nya ya. Karena di sini HB-nya 3 lusin, berarti kita juga cari HJ-nya kalau 3 lusin. 3 lusin itu sama dengan di sini dia jualnya 2.000. 2.000 tiap buah. Nah, kita cari ada berapa buah nih kalau dia 3 lusin. Ingat ya, kalau 1 lusin itu 1 lusin itu sama dengan 12 buah. Jadi kalau dia 3 lusin berarti 3 kali 12 adalah 36. Maka di sini 2000 kita kali sama 36. Jadi sama dengan 2000 kali 36 itu adalah 72.000. Jadi harga jual 3 lusinnya itu 72.000. Dari sini udah kelihatan nih, apakah dia untung atau rugi coba? Jelas dia untung karena harga jualnya lebih besar dari harga belinya. Berarti dia untung. Untungnya berapa? Tinggal 72.000 kalian kurang sama 60.000. Jadi 72.000 dikurang sama 60.000 itu hasilnya adalah 12.000. Berarti jawabannya ini antara option A sama C ya. Berarti kita tinggal mencari persentase untungnya. Ya, persentase untung berarti 12.000 ya. Bagi sama harga belinya. Harga belinya adalah 60.000. 60.000 kali sama 100%. Oke. Coret-coret bisa dicoret ya. Ini juga bisa dicoret nih. Jadi tinggal 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 itu dapatnya adalah 2 ya. Berarti tinggal 2 dikali 10%. 20%. Maka jawabannya adalah untung 20%. Oke. Kalau sudah soal nomor 8, kita lanjut lagi di soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9 ini ya. Di sini pada sebuah koperasi simpan pinjam, Tuti meminjam uang sebesar 600.000. Nah, uang yang dia pinjam ini itu kita misalkan sama M ya. Uang yang dia pinjam ya M, ini M ya. Oke. Terus bunga 18% setahun. Berarti ini persentase bunganya ya, persentase bunganya.
Jika ia meminjam selama 10 bulan, nah ini 10 bulan ini adalah T-nya atau waktunya. Berapa uang angsuran setiap bulan? Berarti yang ditanya adalah angsuran atau A-nya. Nah, rumus angsuran itu sama dengan pinjaman atau M ditambahkan nanti sama bunga, ya bukan persentase bunganya tapi nominal dari bunganya gitu ya, dibagi sama T-nya atau waktunya. Karena sini sudah diketahui M sama T-nya, tapi B-nya belum diketahui, berarti kita cari dulu yang B-nya. Nah, rumus B itu sama dengan M dikali persentase dari bunga kali dengan T per 12 ya. Oke, berarti M-nya itu 600.000. 600.000 kali dengan persentase bunganya 18%. 18% itu sama saja dengan 18 per 100 ya. Kali T-nya 10 dibagi sama 12. Nah, ini bisa kita coret nih. Bisa kita coret. Nah, berarti tinggal ini kita bisa sederhanakan. 16 sama 12 itu jadinya adalah 3 per 2 ya, sama-sama dibagi 6. Kalau sudah berarti ini tinggal berapa nih angka nolnya? 600 tadi 2 nolnya dicoret, jadi tinggal 6.000 dikali sama 3 kali 10 30 ya, per tinggal angka 2 di bawah. Jadi ini bisa kita coret, 6 dibagi 2 dapatnya 3, tinggal 3.000 kali 30 berarti 90.000 ya. Oke, jadi bunganya kita dapat 90.000, tinggal 90.000 ini ditambahkan dengan 600.000, dapatnya adalah tambah 90.000 nanti dibagi sama 10, jadi 690.000 itu kita bagi sama 10, coret aja jadi 69.000. Jadi jawabannya adalah di option C, angsurannya adalah 69.000 setiap bulan. Kita lanjut di latihan soal ke-10. Nah, untuk latihan soal yang ke-10 ini ya, ini kita akan menggunakan konsep dari barisan aritmatika. Nah, berarti kalau kita menggunakan konsep barisan aritmatika, maka di sini di soal dikatakan bahwa tinggi tumpukan 2 gelas yang sejenis itu 15 cm. Maka ini menjadi U2-nya ya, suku keduanya itu sama dengan 15 cm. Kemudian tinggi tumpukan 5 gelas, maka ini menjadi U5-nya. Itu sama dengan 24 cm. Tinggi tumpukan 20 gelas tersebut adalah, berarti yang ditanya U20-nya. Kita hitung U20-nya. Nah, kalau dia barisan aritmatika, maka kita harus cari dulu bedanya ya. Jadi kalau sudah 2 buah suku sudah diketahui, kita bisa menentukan bedanya. Nah, caranya tinggal kita kurangi saja. 5 kita kurang 2 dapatnya 3. Ingat yang kita cari bedanya ya, berarti 3 beda itu sama dengan 24 dikurang 15 berapa? 24 dikurang sama 15, dapatnya adalah 9. Maka bedanya tinggal 9 kita bagi 3, maka bedanya adalah 3. Nah, kalau bedanya kita sudah dapat, ini kita lanjut di U20-nya. Berarti U20 itu sama dengan U1 ditambah 19 beda. Nah, ini dari mana? Nah, ini dari rumus dasar dari barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1 kali sama beda. N-nya 20. Berarti di sini 20 kurang 1 dapatnya 19. Makanya di sini 19B. Oke, kalau sudah maka U1-nya ternyata belum diketahui di soal, ya udah. Berarti kita cari U1-nya dulu. Ini ya, U1-nya. U1 kita bisa dapat dari di sini. Kita sudah dapat bedanya 3. Nah, di soal juga sudah diketahui U2-nya. Berarti tinggal U2 kurangi saja sama beda. U2-nya adalah 15 dikurang sama 3. 15 dikurang 3 hasilnya 12. Maka U1-nya sama dengan 12 ditambah sama 19 dikali beda. Bedanya tadi 3. Nah, berarti 12 ditambah sama 19 dikali sama 3. Berapa 19 kali 3? Ternyata adalah 57. Berarti 12 tambah 57 adalah 69. Maka jawabannya di option C.